Makanya kelompok Kristen progresif ini sedang berupaya untuk menjungkir balikan logika berpikir kita tentang Bapa yang baik itu. Kelompok ini sedang berusaha untuk menjangkau kaum milenial, karena kaum milenial itu tidak mau yang ribet, dan mereka mencoba untuk bagaimana supaya pandangan mereka diterima oleh kaum milenial. Argumentasi mereka sangat logis. Yang pertama, mereka katakan bahwa mereka tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena pikiran mereka, bagaimana mungkin Bapa yang sangat-sangat baik itu lalu memasukkan orang ke dalam neraka, padahal orang itu sangat-sangat baik. Itu tidak masuk di akal mereka. Orang-orang yang sangat baik itu, bagaimana mungkin Bapa katakan dia baik, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka hanya karena tidak bilang Yesus juru selamat. Itu pernyataan mereka, ya kan? Ini mengerikan. Padahal kalau kita baca Alkitab, Yesaya katakan kesalehan kita itu seperti apa? Kain kotor. Kesalehan itu ada di level paling tinggi dari kebaikan. Kebaikan itu ada di paling bawah, kesalehan paling tinggi. Kalau kesalehan saja dilihat Tuhan sebagai sesuatu yang jijik, bagaimana mungkin kebaikan bisa diterima oleh Allah? Itu tidak mungkin. Makanya kelompok Kristen progresif ini sedang berupaya untuk menjungkir balikan logika berpikir kita tentang Bapa yang baik itu. Makanya kita harus baca Alkitab dengan benar, supaya ketika mereka men-share satu konsep, kita bisa mengcounternya dengan membaca kembali apa kata Alkitab. Yang tidak mungkin kesalehan saja bagi Allah itu kain kotor, menjijikkan, apalagi orang yang baik menurut konsep Kristen progresif. Itu sesuatu yang mengerikan. Kemudian yang kedua, mereka katakan Alkitab itu bukan firman Allah satu-satunya, karena mereka katakan Alkitab saling berkontradiksi satu sama yang lain. Tapi sesungguhnya bukan Alkitab yang saling kontradiksi, otaknya yang kontradiksi, yang tidak paham bagaimana para nabi, para rasul menyambungkan semua berita yang diterima dari Allah kepada mereka, kemudian dicabut. Bukan Alkitab yang kontradiksi, pikiran manusia yang kontradiksi. Kenapa? Karena berangkat dari manusia, bukan berangkat dari titik Allah, bagaimana merancang semua rancangan keselamatan bagi manusia berdosa. Mereka berangkat dari antroposentris, berangkat dari diri manusia, sehingga seolah-olah manusia itu sangat baik dan mereka layak untuk masuk surga karena kebaikan mereka. Sementara Alkitab katakan kesalehanmu adalah kain kotor di hadapan Allah. Ini mengerikan. Kita harus baca Alkitab dengan baik. Kemudian yang ketiga, mereka bilang mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Ini kan sesuatu yang luar biasa, mereka punya konsep. Nah, kalau milenial ngapain mikir surga dan neraka? Mereka mikirnya yang senang-senang saja kan, yang happy kan gitu. Nah, jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami masa transisi 40 hari yang dilakukan oleh Yesus. Dan setelah para murid betul-betul mengalami satu kepastian tentang Yesus, makanya kita baca kisah para rasul. Martir pertama siapa? Stefanus. Kalau kita baca kisah para rasul pasal 7, bagaimana secara kronologis histori sampai kepada kematian Yesus dan kebangkitannya itu diceritakan oleh Stefanus secara utuh dan lengkap. Ujungnya dia dilempari dengan batu sampai mati. Setelah itu murid-murid terus memberitakan Injil, dan ketika para murid Petrus dan Yohanes dihadapkan dengan pimpinan agama, mereka bilang, pikirkan, apakah lebih taat kepada Allah atau kepada manusia? Dan Yohanes Petrus katakan, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu militansi. Setelah mereka memahami betul tentang Yesus, mengenal apa yang dikatakan kitab suci, mengenal Yesus, sehingga waktu Yesus naik ke surga, mereka sangat militan. Dan akhirnya kita sampai hari ini dapat kabar baik itu kan. Itu sebabnya kita sedang ada pada masa transisi 40 hari itu. Setelah Yesus bangkit tanggal berapa?
kita rayakan tanggal 31. Nanti sampai tanggal 9 Mei kita akan memperingati kenaikan Yesus 40 hari. Dari masa 40 hari ini mengajak kita untuk kembali serius merawat keimanan kita, merawat pengenalan kita tentang Yesus.